I never start the season that I say I will lose. I think that's not normal. Fight, we have to play. Everything in the game is necessary to get in. And where we will end it, I don't know. But my philosophy is that we try to win every game. Berikan yang terbaik buat Indonesia. Karena kan 2 tahun lalu kalau nggak salah kita juara 2 di Thailand, dan semoga tahun ini kita bisa memberikan piala buat di rumah kita sendiri. Saat ini, Timnas Indonesia U23 bukan cuma butuh pemain hebat, tetapi juga mental juara yang kuat. Dan itu yang tengah dikembangkan oleh pelatih anyar Gerald Van den Berg. Van den Berg datang dengan tekad membawa Timnas Indonesia U23 tumbuh sebagai tim yang bukan hanya jago bermain, tetapi juga siap bertarung dengan mental juara di setiap laga. Saat ini, Gerald Van den Berg tengah mempersiapkan Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2025. Sebagai pelatih kepala, ia mengaku sudah menyiapkan rencana untuk Timnas Indonesia U23, termasuk soal gaya bermain yang akan diterapkan Garuda Muda saat pertandingan nanti. Sentuhan ala Belanda semakin menguatkan karakter strategi yang akan diterapkan oleh Van den Berg. Ya, tentu saja kami akan bermain dengan cara kami sendiri. Namun menurut saya yang terpenting adalah kami memiliki karakter yang sulit, kata Gerald Van den Berg beberapa waktu lalu. Cara dan karakter permainan Timnas Indonesia U23 yang diinginkan Gerald Van den Berg bukan cuma jago saja. Maka dari itu, ia pun mempersiapkan Timnas Indonesia U23 dengan sebaik mungkin. Mantan pemain AFC Ajax itu bakal menyiapkan skuad Garuda baik dari aspek fisik maupun teknis. Ini bukan hanya teknik, kami harus tampil fisik, kami harus berjuang, kami harus bermain. Segala hal dalam permainan ini diperlukan untuk mendapatkannya, pungkasnya. Tekad kuat Gerald Van den Berg membawa perubahan mulai terlihat, namun ia juga tak menutup mata terhadap fondasi yang sudah dibangun sebelumnya. Salah satunya adalah warisan dari pelatih sebelumnya, Sinteyong, yang kini menjadi bekal penting dalam membentuk Timnas U23 versi Van den Berg. STY sebelumnya sukses membawa Timnas U23 Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 pada bulan April tahun lalu. Timnas U23 Indonesia hanya berjarak 1 langkah dari kelolosan ke Olimpiade 2024. Bukan bermaksud untuk membandingkan siapa yang lebih baik, namun Timnas U23 asuhan STY saat itu benar-benar menjadi sebuah tim yang memiliki gaya permainan solid dan tak mudah menyerah. Raksasa seperti Australia dan Korea Selatan saja dibuat bertekuk lutut oleh Ivar Jenner dan kawan-kawan saat itu. Dari daftar pemain yang mengikuti TC untuk ajang Asian Cup U23 kali ini, terdapat 6 pemain yang sebelumnya diandalkan oleh Sinteyong di Piala Asia U23 2024 silam. Para pemain yang terpilih ini akan merasakan pengalaman dibesut oleh 2 pelatih, yakni Sinteyong dan Gerald Van den Berg. 6 pemain tersebut adalah Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, Donitri Pamungkas, Raihan Hanan, Hoki Caraka, dan Dava Fasha. Ferrari dan Arkan Fikri diprediksi akan menjadi pemimpin dalam skuad baru ini, karena keduanya adalah pemain yang paling sering diturunkan oleh Sin. Donitri dan Raihan Hanan yang sebelumnya hanya berkontribusi sedikit, kini dipandang layak untuk menjadi bagian utama tim. Hoki Caraka yang dulunya bersaing dengan Rafael Strijk, kini akan berkompetisi dengan Jens Rever untuk posisi yang sama. Di sisi lain, Dava Fasha kemungkinan besar akan berfungsi sebagai cadangan, karena posisi kiper utama dipegang oleh Cahya Supriyadi. Van den Berg juga membuat keputusan untuk tidak memanggil pemain U23 yang sudah tergabung dalam timnas senior, seperti Marcelino Ferdinand. Van den Berg sendiri merupakan sosok yang baru di Timnas Indonesia U23. Pelatih asal Belanda itu baru dipekerjakan PSSI di awal tahun kemarin. Alhasil ada perbedaan besar antara Van den Berg dengan pelatih Timnas Indonesia U23 sebelumnya. Kira-kira apakah perbedaan tersebut? Bek Timnas Indonesia U23, Muhammad Ferrari membagikan pengalamannya beradaptasi dengan gaya melatih Van den Berg. Menurutnya, pelatih asal Belanda ini menekankan 2 hal utama, penguasaan bola dan komunikasi antar pemain. Fokusnya simple sih, apa yang dia mau seperti yang tadi saya bilang, seperti build up, itu keep the ball selama mungkin, komunikasi. Itu sih yang ditekanin dari awal TC ini sampai 2 hari pertama ini. Pelatih asal Belanda itu dikenal dengan filosofi sepak bola modern. Berbeda dengan pengalaman sebelumnya bersama Sinteyong yang lebih menekankan disiplin dan kerja keras ala Asia. Van den Berg membawa pendekatan Eropa yang lebih fokus pada penguasaan bola.
Di tengah perubahan gaya bermain itu, sorotan kini tertuju pada sosok Jens Raven yang diprediksi memikul peran krusial di lini depan. Jens Raven kini berada di bawah sorotan sebagai satu-satunya pemain naturalisasi yang diandalkan timnas U23. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, di timnas Indonesia U19 dan U20, Raven total sudah mencetak 8 gol dari 17 laga bersama skuad Garuda U19 dan U20. Oleh karena itu, banyak pihak yang tentunya menaruh harapan kepada striker berpostur 187 cm tersebut di skuad Indonesia U23. Di sisi lain, jika Jens Raven bisa membuktikan kualitasnya di timnas Indonesia U23, maka peluangnya untuk dilirik Patrick Kluivert ke timnas Indonesia senior bisa semakin besar. Kita tunggu apakah Jens Raven bisa memenuhi ekspektasi para penggemar timnas Indonesia di ajang AFF Cup U23 nantinya. Perhatian tak hanya tertuju pada lini serang, di lini belakang Muhammad Ferrari tampil dengan semangat baru. Apalagi setelah pernah merasakan pahitnya menjadi runner-up bersama pelatih sebelumnya, Sinteyong. Kini bek andalan timnas Indonesia U23 itu bertekad menembus kekecewaan tersebut dengan meraih gelar juara di hadapan pendukung sendiri. Ferrari yang pernah merasakan manisnya gelar juara bersama Indonesia di Kamboja 2018 kembali mendapat kesempatan emas ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Turnamen bergengsi tingkat Asia Tenggara ini akan digelar di Jakarta dan Bekasi pada 15-29 Juli mendatang. Status sebagai tuan rumah memberikan motivasi ekstra bagi pemain kelahiran 2001 itu. Setelah mengalami kekecewaan di Thailand dengan hanya meraih posisi kedua, Ferrari kini ingin memastikan trofi bergulir ke tangan Indonesia. Saya sendiri sangat gak sabar karena insya Allah memberikan yang terbaik buat Indonesia. Karena tahun lalu juara 2 runner-up di Thailand. Semoga tahun ini bisa dapat piala di rumah, kata Ferrari dengan penuh semangat. Indonesia di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Komposisi grup yang relatif seimbang ini memberikan peluang bagus bagi tim Garuda Muda untuk melaju ke fase selanjutnya. Perjalanan Indonesia di Piala AFF U23 2025 akan dimulai melawan Brunei pada 15 Juli. Meski tampak sebagai lawan terlemah di grup, Ferrari dan kawan-kawan tidak boleh meremehkan tim manapun dalam turnamen ini. Setelah itu, tantangan yang lebih berat menanti ketika berhadapan dengan Filipina pada 18 Juli. Laga penutup fase grup akan mempertemukan Indonesia dengan Malaysia pada 21 Juli yang kemungkinan besar akan menjadi pertandingan penentuan juara grup. Dengan pengalaman runner-up yang masih membekas dan semangat bermain di kandang sendiri, Ferrari optimis bisa membawa Indonesia meraih gelar juara yang telah lama dinanti. Era baru bersama Gerald Vandenberg diharapkan menjadi kunci sukses untuk mewujudkan mimpi tersebut.